Ya, Sobat Bangkaso, kembali lagi bersama kami di Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Dari akun yang biasa review, baik itu makanan dan lain-lain pokoknya. Apa sih bagian ini? Nyala. Mas Andi. Siapa ya? Obrolan Lintas Generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Wow. Kita melanjutkan tema yang sama dengan yang kemarin, yaitu di transisi karir dari dunia perbankan ke dunia digital bersama dengan Kak Gina dan juga bintang tamu kita yang spesial sekali, Kakak Sandi. Founder dari Banjar Nyaman. Kendol. Ya. Gitu. Kada cocok suaranya suara Sidin. Harus suara Sidin, Harus suara Sidin yang khas. Coba yang terkendol-kendol aja, Kak. Kendol. Wah. Karena tagline-nya Bangkaso bisa suara Sidin bilangnya Bangkaso. Bangkaso. Coba biar setia melayani maju bersama gitu. Bangkaso setia melayani, maju bersama. Itu nggak sih? Oh, melaju. Oh, melaju. Pengen maju lo. Ditulis dulu, Pak. Oh iya. Menyalahkan udah Oh, iya. Oke, masih bersama Kak Sandi. Tadi kita udah ada spill sedikit di episode sebelumnya ya, Syaya, untuk Banjar Nyamannya sendiri awalnya gimana? Pas udah dilihat-lihat kayaknya followersnya jangan melamun, ada yang dipikirkan nggak, Kak? Ini baru dari pikiran sini nih. kayak tiba-tiba kosong. Kadang Gina menyambut melamun, aku langsung kayak mempraktekkan melamun jadi ya Kayak disuruh. ini malah disuruh ya? Iya. Kita lihat di akun dia sudah 146.000. Enggak, 140.000 aja, enggak ada 6-nya. Oh, nggak ada. Diain aja dong, Kak. Jadi doa loh. Oh, iya. Disalahkan orang menjawab ya, nah kayak itu ngajak Jadi doa mah, kalau jadi doa mah 10 juta. Oh ya, amin. Ya Allah, Amin. amin. Intinya followersnya udah banyak gitu kan. Kita mau tahu dong, kita sebagai yang aktif juga di sosial media kayak Bangkaso kan aktif juga nih. Kita pengen punya followers yang banyak juga. Atau juga teman-teman di rumah ini pengen akunnya juga punya followers yang banyak biar banyak feedback juga yang didapat gitu kan. Itu strateginya ada khusus nggak sih, Kak, dari awal pian mengolah Banjar Nyaman tuh? Strategi. Jadi sebenarnya followers banyak. Itu kan tujuan ya. Iya. Kalau aku bilang tuh biasanya awali dengan akhir. Apa tujuan kita dalam bikin konten? Apakah bikin followers banyak atau apakah ingin menghasilkan uang? Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Oh gitu. Dan pendekatannya akan beda. Berkesinambungan satu sama lain. Maksudnya kalau misalnya followersnya banyak, Otomatis. otomatis cuannya banyak juga. Enggak. Tidak loh. Tidak. Nah, ini Iya. salah kaprah berarti selama ini lah termasuk ulun. Kira followers banyak, Iya otomatis kan? banyak juga, Kak, gitu. Jadi teman-teman gitu juga, Kak Sandi, aku sudah segini, kenapa duitnya kurang gitu kan? Tidak sesuai ekspektasi. Iya, itu perlu lagi di apa ibaratnya kan di planning dari awal tuh kayak di struktur. Ada step-stepnya nih Step lah. by stepnya, ya. Sehingga ketika kita mulai dari misalnya nih, nah coba Gina nih ya, Gina bikin akun, enggak, jadi deh Aisyah aja, jadi Aisyah. Cepat berubah ya. Misalnya Agak-agak Aisyah, stabil ya. misalnya mau bikin akun, pengennya banyak followers atau banyak cuannya? Kalau bisa sih dua-duanya. Enggak bisa, salah satu. Harus salah satu. Iya, beda. Banyak cuan deh, realistis. Realistis ya. Nah, kalau dari cuan, habis itu aku biasanya bikin lagi dibedah lagi nih. Cuan itu dapatnya dari mana? Apakah dari brand, apakah dari perusahaan, dari mana? Biasanya bedah dulu untuk mendapatkan niche, namanya tuh niche atau segmentasi kita mau bikin konten untuk kemana arahnya. Oh, jadi biar fokusnya dapat ya. Betul, kayak misalnya Bang Kalsel bikin akun, wah kita kayak workshop ya. Seminar nih. Seminar nih ya. Tujuannya apa nih? Mau punya banyak nasabah atau brand aware? Kalau brand awareness kan penting juga ya. Iya. Jadi emang tujuannya macam-macam. Jadi dari situ kita bisa menyesuaikan needs mana yang kita sasar supaya mendapatkan tujuan kita, sehingga akhirnya kayak misalnya aku Banjar Nyaman tuh pengen sebenarnya yang ngendorse tuh adalah kafe-kafe, restoran biasanya atau brand-brand, sehingga aku dari awal sudah karakternya nih jangan terlalu Banjar banget sih untuk aku ya, untuk kan ada teman-teman yang Banjar banget segala macam, itu nggak salah karena kan setiap orang punya tujuan beda-beda. Ya jadi karena aku tujuan itu kayak agak ke Indonesia sedikit, jadinya dibikin kayak ala-ala ada sedikit tuhanya, aduh kayak apalah, dibilang eksklusif juga kayak kepedean lah. Ya agak ada formalnya Masih dikit. tengah-tengah ya, Kak? Masih tengah-tengah dikit, iya, karena tapi Banjar banget. Kayak kita Papandaran kayak Pang ibaratnya. Iya, Karena sasaranku adalah anak muda, ibaratnya 25-30 ke atas gitu.
Jadi kembali lagi. Dari semua konten yang sudah Itu nyambung nggak ya jawabannya ya? nyambung Oh, nyambung aja ya, disambung-sambungin ya. Dia ragu sama jawaban sendiri ya kan. Kenapa jadi Ini kalau kayak cerdas overthinking? cermat Pin, Candy kalah terus bang. Pin, bujur aja jawaban tadi. Salah bener kan? Ya soalnya panjang tuh sebenarnya jawabannya, jadi itu. Disederhanakan menjadi Iya. seperti itu. Oke. Tadi Aisyah mau tanya apa? Oh iya, kalau dari semua konten yang sudah Pian bikin nih, yang paling banyak engagementnya itu konten yang seperti apa biasanya? Jadi kalau orang bikin akun makanan, itu udah jadi rahasia pribadi, adalah pilih jenis makanan yang paling relate ke emosional masyarakat Banjar. Biasanya adalah tempat makan yang sudah lawas, yang legend, dan harganya misalnya tuh kayak takaran itu 10 sampai 15 ribu. Biasanya ciri-ciri dari situ. Nah, coba sebutin makanan yang lebih dari 10 tahun, harga makanan itu di antara 10 sampai 20 ribu. Punya nggak? Come on, man. Apa kak? Biasanya. Ada kakak? Talo. Misalnya mie bancir, mie Oh di iya, Pekalongan. iya. Iya, nah itu Subun. biasanya engagementnya tinggi karena mereka menyentuh banyak emosional orang-orang, dan semua orang tuh rata-rata bisa aja sih untuk belanja dengan harga yang affordable. Iya, masih terjangkau ya. Iya. Oh, iya. Jadi itu biasanya Yang banyak. kalau bahas makanya yang rame juga pentol. Pentol itu kan Oh iya betul. everybody Loves eat, nah, pentol. love dan eat pentol. Ya. Maka ciri khas kita Banjar lah, misalnya mau ada orang luar daerah tuh ke Banjar, pokoknya di Banjarmasin itu nyaman Banjar. Kita makan bakso Penyucuk tusuk tuh, Bang. jar gitu. Itu ciri khas kita, banyak Iya. paman pentolnya di sini. Betul. Jadi yang paling banyak menyentuh sebenarnya. Oh iya. Tapi kalau misalnya kita lihat juga berbagai macam konten itu kan otomatis mungkin pada mungkin kita loh kayak gitu aja ngolahnya kayak Betul, tenang. betul. Harus ada terobosan-terobosan Iya, baru Yes. lah ya. ada konsistensi kita menjaga Ya, personal khas branding, kita, ciri khas. Iya betul, tapi supaya orang kada bosan juga. Nah tuh kayak apa tuh Pian tuh menyikapinya biasanya bikin konten tuh? Betul, makanya penting untuk konten kreator itu banyak-banyak referensi. Nonton film, film. Main Banjar bener Pian. Kalau aku sih suka yang mirip-mirip sama aku yang kutonton. Sapos ga? Kayak drama lah, Korean drama gitu. Wow. Annyeonghaseyo. Ini buat penontonnya nih rancak nih nonton. Jam istirahat ya. Jadi referensinya banyak dari situ. Jadi kita pokoknya dari banyak-banyak segi referensi. apanya Kak Pian ngambilnya Iya, tuh? melihatnya dari mananya? Korea tuh orang tahu lah paling kisah percintaan, kisah ada actionnya, Iya. terus kisah jadi. Oh, videografinya yang kuambil videografi. biasanya. Videografinya bagaimana mereka membangun emosinya, bagaimana beda-beda sih ngambilnya keperluannya apa kan ya. Keperluan aku tuh biasanya ngambil referensi cara ngevideonya. Makanya di Banjar tuh kadang beberapa teman-temannya notice kayak kok kayak Korea, mungkin kayak Korea wannabe gitu kan akunya. Karena di situ ngambil Referensinya contohnya referensi. sehingga itu ada berbeda. Kemudian banyak-banyak belajar sama para konten kreator nasional. Sering ketemu Kak? Enggak, pasti di YouTube. Oh iya. Langsung cepat menjawabnya. Aku langsung kaget loh. Iya, jangan sampai salah Oh, iya. kira Ya juga kali loh, kan, harapan ya kali juga. mungkin konten kreator yang di Banjarmasin ini mungkin ada punya perkumpulan yang tingkatnya nasional. Jadi kumpul-kumpul misalnya gitu, Kak, ada nggak sih sebenarnya? Ada, apalagi pas puasa ini banyak acara perkumpulan konten kreator. Oh gitu. Tapi aku introvert, Aisyah. Aku Masa malu. sih? Iya, malu. Aku langsung ngomong dalam hati nggak sesuai. Gitu. Itu acting Oh, aja acting. kayak Biasanya gini-gini. kita menyembunyikan Jati diri yang itu sebenarnya gitu lah. Iya, Oh, jadi iya. kumpul-kumpul, Percaya. teman-teman juga biasa kita kumpul berlima, berenam, misalnya sesama yang ngulas makanan gitu Oh, juga. gitu. Diskusi tentang algoritma apa aja yang sekarang sedang berkembang. Nah, tapi misalnya sesama konten kreator, kadang-kadang kan bersaing kan pasti ada ya kan, meskipun mungkin tidak terlalu nampak atau gimana kan pasti Betul. masing-masing punya targetnya sendiri tuh. Iya. Nah, ketika kumpul-kumpul kayak gitu, biasanya terasa nggak sih aura-aura persaingannya? Kalau misalnya terasa, berarti kan udah sebekawanan. Oh kayak itu. Bujur pula. dihindari ya. Jadi lebih kepada sharing. Jadi lebih kepada yang mana kita kadang berasa persaingan. Iya. Yang merasa bersaing harus berkumpul. Iya, kalau jujur aku sendiri sama sekali tidak ingin bersaing sama siapapun. Aku jujur kayak gitu. Karena tahu kalau misalnya orang merasa bersaing sama aku, jujur aku sama sekali karena jadi aku santai aja. Jadi kayak ya mun orang kumpul-kumpul ya kalah Makanya bahasanya lah. teman-teman minta sharing, apa yang berkembang ya aku sharing aja gitu. Tapi nah kalau misalnya balik lagi ke Banjar Nyaman ini timnya berapa orang Kak?
Timnya, videografernya 1, Itu memang dari talentnya awal? 3. Dari awal udah itu Aku atau sendiri, aku sendiri. Itu berapa tahun sempat sendiri itu? Sempat sendiri itu kayaknya 1 tahun deh, 1 tahunan. 1 tahun. 1 tahunan. Pas tiba-tiba kayak mikir kayak perlu tambahan tim deh. Uyuhan. Iya, jadi Karena perlu kan videografer. Uyuhan memanage semuanya sendiri gitu lah. Iya, jadi sekarang itu aku bisa videografer dan talent, mereka ambil video, mereka catat-catat apa yang buat didabingkan, aku di rumah ngedit. Ya, karena kan ngedit juga kan. jadi- Siapa yang pernah ngedit? Lama kan ngedit ya? Nggak tahu sih. Aku biasanya pakai capcut sih. Iya sih. Biasa Capcut. capcut tuh, tapi itu kan kayak maksudnya hasilnya 1 menit aja, tapi ngeditnya Kalau aku biasanya yang udah pakai template. Dan itu pun lama ya pilihnya Iya, ya, apalagi lama kan juga, bikin betul. dari awal. Bikin dari awal betul. Jadi agak ini ya kayak jadi waktunya supaya lebih banyak juga kontennya. Biasanya targetnya konten itu per minggu atau per bulan atau Tergantung, ada yang rata-rata harian 1 gitu. minimal 1. Minimal 1. Pernah nggak sempat nggak posting 1 hari? Pernah dong. Ditanyain sama followersnya nggak? Kenapa nih nggak ada Dicariin posting nggak? nih gitu? Mungkin ke klien kali yang nanyain ya. Postingan saya Oh kenapa belum lebih kepada keluar ya? kewajiban ya, kewajibannya nggak ditunaikan gitu, Iya. jadi ditagih gitu kan. Jadi ada fotografer, Ya, abis itu videographer, talent 3, ada talent cewek 2, cowok 1, itu lebih kepada Banjarmasin dan Banjarbaru. Jadi di Banjarmasin ada 2 talentnya, Banjarbaru ada 1. udah kayak reporter TV lah. Iya, gitu. betul. Perwakilan di setiap daerah. Iya, tuh karena ada. kan, ini juga salah satu, Ya ini saking kita tuh kayak ya apa adanya gitu. salah satu tim kita ya. Emotional, damn it. Nggak bingung nih pertanyaannya tadi apa tadi? sampai mana tadi? Pokoknya ada videografer 1, ada 3 Iya, talentnya. oh ya, Banjarnyaman kan media. Jadi karena Banjarnyaman itu ada oke. media, makanya kan kayak betul ada kayak reporter. Reporter kan, jadi seakan-akan. perwakilan masing-masing daerah ada, itu sampai Banjarbaru. Rencana untuk daerah luar lagi? Tidak, emang sudah Banjarnyaman, Banjar saja, Banjarbaru dan Banjarmasin. Sebentar, tadi Kak Sadi sebutnya videografer 1, 3 orang talent yang biasa tampil ya kan, on frame. Iya. Nah, satu yang jadi pertanyaan Aisyah, karena selama ini orang cuma tahu suaranya, Iya. kenapa Kak Sandi nggak ikut muncul on frame gitu? Jadi dari awal sudah, waktu aku akun sebelum Banjarnyaman ini, aku kan nggak tampil juga tuh. Aku tuh bisa 1 bulan di Labuan Bajo. Sambil ngedit, postingan tetap jalan, liburan tuh ya? bisnis tetap jalan, iya, sebulan. Sebulan. Jadi aku jangan sampai aku pindah jadi Banjarnyaman itu menghalangi Passion pian untuk traveling. hasratku untuk berfoya-foya ya, untuk ria-ria, hirik-hura. Sombong ya? Iya. Lu sudah Tapi enak gitu dengarnya mengharuskan gitu gitu, kan. traveling gitu kan, itu langsung boya-boya sombong gitu. Iya, jadi sudah dari awal pikirin gimana caranya supaya aku nggak muncul. Tapi kalau bisa seperti ini, nggak apa-apa. Ini berarti ini pertama kali muncul di layar teman-teman obligasi? Enggak sih, sudah banyak sih di beberapa layar kaca ya. Wow, Maggie. Tapi kalau misalnya untuk sosmed sih, Enggak ya, enggak. tetap kalau konsisten Banjarnyaman. ya di belakang Nanti layar kalau aja. saya muncul, nanti aku mau Mas Andi aja deh katanya. Oh iya, agak repot. Tapi kan ya. lebih gantengan yang lain, enggak aja. Ya gitu-gitu lah, pokoknya mending udah no. Oh, sudah diikat di awal. Jadi silakan talent-talent yang bekerja ya kan. Dia cukup untuk edit dan Betul, juga yang di belakang layar voice tadi over kan. ya. Iya betul. Nah, tadi dari perpindahan itu akhirnya Kak Sandi ngerasain apa nih? Dari karyawan tadi sekarang sudah mandiri. Iya. Kan itu switch-nya sangat-sangat drastis Ya gitu pasti kan. merasa bahagia ya. Lebih enak Kayak ya? keputusan yang sangat tepat gitu. Oh, nahap banget ya. Kayaknya ya tuh ampun. yang bahar itu kan ada kesan Astagfirullahaladzim ya kesan-kesannya juga ya. ada. Enggak. Kayak maksudnya kayak bersyukur, bahwa bersyukur. ternyata dia emang passionku yang dulu sempat ragu melangkah, ternyata bener ternyata kayak gitu. Oh, iya. Akhirnya menemukan gitu ya. Menemukan enak lah, nggak mesti jam 7:30 untuk absen kantor. Wah, impact banget nih. Astagfirullahaladzim. 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 Makanya Edit. harus disiplin gitu. Tapi kan sebenarnya kan kayak kakak ini kan juga tetap mengutamakan kedisiplinan dan dia posting kan harus ada Iya, targetnya tadi ya kak, betul. ya kan harus Satu ada. hari sekali gitu sebenarnya, betul. Oke. Sekali, rata-rata 2-3 kali sih. Oh, sehari? Iya, Mau ngeditnya tuh mungkin lebih ke serakah kali ya. Ya udah. 3 kali, jadi sehari 3 hari, sehari 3 kali kali ngedit. edit. Makanya susah kalau sudah visit kan, makanya teman-teman yang dimintain. Tapi kalau misalnya lagi teman-teman lagi nge-review, itu Kak Sandi ikut juga sebenarnya. Kadang ikut, kadang enggak. Kadang enggak ya, tapi kebanyakannya
Kebanyakannya 50-50. Oh 50-50 ya kan tadi kan sambil mengedit tadi Pangla di rumahnya Iya. ada waktu daripadanya berduduk aja menonton nih anak buahnya. Jadi Iya. produktif sekalian. Iya, dan minta izin juga sama ownernya. Tapi sudah tahu sih mereka bahwa nggak apa-apa, kami yang perlunya yang ganteng, yang cantik aja katanya. Bisa juga kayak gitu. Oh ya, alhamdulillah lah. Padahal ya ampunnya yang diganian. Ada sih biasa aja. Ini sejauh ini berarti si Banjar Nyaman, akun Banjar Nyaman ini sudah ada Instagramnya, sudah ada TikToknya juga. Apalagi Kak platformnya? Udah itu aja, 2 aja. Ada rencana ke depannya untuk Mungkin dikembangkan YouTube lagi? gitu. YouTube nggak ada. Ini aja udah kucing kirap, you know? Kucing Kucing kirap ya, udah ngerjain. Tapi ada beberapa ini nggak kayak yang ajakin collab gitu. Misalnya nih, ini kayak momen Ramadan. Kita ini dong collab dong gitu untuk Saling mengulas bareng atau gitu. selama sebulanan gitu. Collabnya bersama dengan Banjar Nyaman gitu, mengulas segala macam hal misalnya yang ada di Pasar Wadai misalnya. Ada nggak kayak gitu-gitu biasanya? Biasanya tuh ada, tapi aku cenderung tidak nerima biasanya. Kenapa Kak? Sombong banget ya. Cuma mahal Langsung banget nih. bertanya gitu. Iya. Kenapa Kak? Karena penonton butuh yang variatif. Terus sering kayak gitu tuh, misalnya ada area food cart, Mas Andi bisa nggak food cart ini kamu jadi setiap hari, kasihan view-nya karena mesti tempat yang berbeda-beda. Ini tahu ya Pang jadi anak bahasa Inggris, tapi biasa kalau ke luar negeri ini hanya datang dari mana Kak tadi Kak? Turki sama Georgia aja. Aja. Ya tapi itu Bang Lari Ya. ke sini dan akhirnya keliling-keliling ya kan terbiasa berbahasa Inggris. Jadi Sinta pulang itu bahasa kita di sini. Kada pakai badar biasa aja. Oke, nah misalnya nih ada teman-teman obligasi di rumah nih Kak Sandi yang ingin coba deh memberanikan diri seperti Kak Sandi gitu. Bagaimana dia itu udah pengen cari hal baru, keluar dari comfort zone-nya untuk bisa mendapatkan mungkin ya cuan yang lebih banyak lagi. Karena kan sebenarnya kayak gini-gini pasti ujung-ujungnya duit ya. Kita hidup perlu duit ya kan? Ya nggak sah? Iya, kalau itu lu Nah, setuju. ya ada kawapin mandiri binian nih, realistis. Tuh, yang penting ada ini. Nah, Ada PT. Iya. gimana buat teman-teman di rumah mungkin ada tips-tipsnya atau saran apa gitu Kak? Untuk jadi konten kreator ya, atau Iya, untuk- pedagangnya lah, dagang bawang, dagang apa maksudnya? Berawal dari yang mungkin juga karyawan untuk memutuskan mungkin bisa apakah harus resign kah atau gimana kah untuk bisa Oh ya, diri ini mengembangkan diri lah bahasanya gitu. betul. 2 minutes later. Langsung sebulan ngangang. Lebih kepada flashback sih. Efeknya karena itulah. Lebih kepada flashback sebenarnya. Lebih kepada Dari pengalaman flashback. Kak Sandi deh. Ya, jadi jangan tergesa-gesa untuk keluar, menurut aku sih itu dulu. Habis itu manfaatkan waktu yang ada tanpa korupsi waktu bekerja. Nah, itu kemarin yang aku rasain juga. Aku ngerasa sambil kerja, aku sambil ngerjain yang lain, kayak harusnya aku bisa memberikan total kepada tempat aku bekerja. Menurut aku korupsi perhatian, lalu akhirnya aku putuskan resign, itu salah satunya sebenarnya. Ya, tapi sembari itu ya bisa kerjakan sambil-sambil tanpa mengganggu pekerjaan utamanya. Oke. Iya, jadi dari situ banyakin belajar. Karena nggak bisa, apalagi kalau konten kreator itu belajarnya mikir, berimajinasi dengan pemikiran seorang. Oh, harusnya begini, oh begini, nggak bisa. Harus belajar. Harus belajar, ikuti workshopnya, bayar. Aku aja kemarin bolak-balik Malaysia kan tuh 6 bulan. Habis berapa Kak? Aku nggak begitu mikirin duit sih. Wah, orang kaya. Maksudnya kada ingat. Dan daripada sasak. Banyak banget sudah keluar tapi ya tadi itu ilmunya ya Kak kita Iya, ambil. banyakin belajar, tapi praktek. Karena biasanya kalau teman-teman mau tanya konsultasi sama aku tuh berarti konten kreator, aku selalu bilang biasanya kerjain dulu 100 postingan baru kan bisa datang lagi ke aku. Koyo nggak sih gue? Wow, disuruh 100 postingan. Wow. Karena sebenarnya orang tuh rata-rata cuma kepengen, tapi 3 postingan selesai. Mereka kayak panas-panas, itu. Ayam. Ngerdelingin untuk lanjutnya Karena itu di lah. sosial media kuncinya cuma konsisten. Terus yang mencari konsisten itu ya. Mood Konsisten, kadang ya Kak. iya. Mood yang perlu dijaga. Timbul aku uyu memadahinya sekalinya inya ampi Kada posting. Inya Josupan ketemu aku sudah makanya posting dulu. Biar- Ada 20 sih biasanya aku bilang. Harus ada 20 dulu posting, baru kita diskusi lagi. Berarti sini mah bukan private lah. Kenapa? Private.
untuk Iya, konsultasi tadi. macam-macam sih konsultasinya ya. Psikolog pulangnya sekali dirambah. Wah, banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Kak Sandi yang sudah di-share di sini. Tadi ini jangan lupa ya di-follow untuk akunnya @banjarnyaman. Sudah kayak lu follow sudah lawas benar jadi teman-teman obligasi di rumah aja saya ternyata. Tapi yang belum follow, silakan di-follow dulu ya. Aisyah, ada yang disampaikan? Aisyah, apa kesan-kesannya Iya. setelah Atau ngobrol tukeran sama nomor Sandi? HP aja gitu bener-bener. Aisyah, apa kesan-kesannya? Pertama kali Aisyah di obligasi ya kan. Mungkin Tiba ini kesan-kesannya. Ada pelajaran nggak yang bisa diambil? banyak banget sih, Kak. Pian narsumnya. Ini host. Oh, iya, Jangan Kak. terpaling. Kadang kayak aku ini bermanfaat kah? Aku tuh Bermanfaat. Iya. Oh, bermanfaat. Karena pasti banyaknya di luaran tuh Kasandia yang melihat Piani sudah jadinya aja loh, pasti kita kada tahu prosesnya kayak apa. Betul Nah, dengan sekali. menonton obligasi yang episode ini, tahu tuh Kasandia awalnya apa, gimana Kasandi belajar yang Iya. sampai ke Malaysia prosesnya gitu yang loh. dibalik akhirnya yang sukses ini kayak gimana. Masya Allah. Nah, nih yang dalam waktu dekat proyeknya apa lagi nih? Wow, proyek. Oh, proyeknya. Bangunan apa nih? Kasih tahu nggak ya? Boleh nggak di Spill spill tipis. yang mungkin ini menurut Kasandi Jadi selama ini aku Gongnya. selama 2 tahun ini aku ngumpulin tentang traveling sebenarnya. Tapi aku sambil ya, makanya aku kemana-mana gitu travelingnya kayak gitu ya. wow, Ya, wow, itu kan wow. perlu Iya betul. Makoyonya lah. Ada apa-apa. Artinya kan ini Astagfirullah, sudah di bidang ini nih. Kak Sandi hendak merambah apa merambah lagi? itu dan Nah, ternyata ketika aku menjalankan traveling itu ternyata itu nggak kena sama tujuan akhir tadi. Cuannya dapat dari mana? Astagfirullah. Akhirnya aku mau bikin berikutnya tentang hotel saja. oh gitu. Lebih khusus. Jadi langsung tujuannya. Oh, jadi langsung bercabang nih. Jadi kalau lah. misalnya hotel berarti ini kalau misalnya endorse dari hotel langsung kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Wow. Kalau traveling terlalu itu luas. per kapan mau ininya? Sudah jalan? Masih banyak editan sih, jadi mungkin bisa tahun depan aku rasa. Tapi udah ada terplan ya untuk apa aja mungkin apakah ujung-ujungnya akan kasih promo harga hotel? Iya, voucher-voucher gitu Heeh. kayak. Enggak, jadi ya Lebih bisa. kemana sih? Enggak lah, mereka bayar lah. Oh, gitu. gitu. Tetap bayar ya. Astagfirullahaladzim. Jadi dibocorin sedikit ya kan untuk project baru dari Kak Sandi. Selain fokus untuk mereview-review yang ada sekarang, itu kan sekarang tuh makanan ya kan. Terus apa lagi? Tempat sauna juga sempat Iya, tempat juga. sauna. Tempat Apa sauna lagi? dan tempat satwa. Kemarin sama aku Oh, di iya. Amanah. Nah. Amanah, iya. Enggak Promosi apa-apa, gue. enggak apa-apa, enggak Iya. apa-apa. Sauna dan satwa. Iya, Iya. sauna dan fauna ya itu ya. Iya, Sauna iya, dan iya. fauna. Oke deh, dan tentunya buat teman-teman di rumah jangan lupa di follow akunnya Banjar Nyaman. Banyak sekali pasti postingan setiap hari ya tadi kayak updateannya. Tergantung Sidin tuntung kadanya mau edit ya itu pulang Sidin mau edit seorang lah. Terus juga jangan lupa di follow apa ini Follow Instagramnya, follow TikToknya, Nah, follow Bang Kalselnya? Oh ya, untuk Bang Kalsel juga follow Instagram di @bangkalsel dan juga untuk YouTube kita di Bang Kalsel. Tentunya jangan lupa untuk bisa selalu menonton tayangan obligasi karena di setiap episodenya kita akan menghadirkan narsum-narsum yang juga luar biasa, banyak sekali pengalamannya akan kita curi ilmunya biar kita sama-sama Bisa belajar. belajar gitu ya. Kak, ada yang disampaikan mungkin? Deh, wakilin Syah. Emang Kak Pian sumbernya. Oh iya iya. menangis aja gini saja teman. Pokoknya ikuti apa kata hatimu. Wow. Dan lakukan secara konsisten. Nah, mantap sekali ya. Sampai jumpa di episode obligasi berikutnya. Jangan lupa di-follow tadi karena selalu updatean kita ada di sana dan juga kita jangan lupa buat teman-teman di rumah yang belum punya Axel, by Bang Axel mobile banking, Kak Sandi udah punya toh. Iya dong. Awas kalau nggak punya ya. Punya. Sudah dibuktikan, wah langsung anak mengeluarkan, langsung transfer pun kayak tuh kayak kisahnya mengeluarkan mobil bagi kita Axel by Bang Axel. Jangan lupa buka rekeningnya karena di bulan Ramadan ini kita juga buka stand ya Aisyah di Pasar Betul. Ramadan. Jadi kalau misalkan di Pasar Ramadan kita untuk stand kita di Pasar Ramadan ini juga banyak banget layanan yang bisa dilakukan di sana dan juga banyak banget kru yang bertugas untuk membantu. Jadi langsung datengin aja, jangan ragu-ragu. Betul, mau tanya-tanya aja boleh, mau langsung eksekusi, mau kredit gitu Iya. kan, mau buka rekening langsung boleh. Karena banyak juga promo-promo atau juga hadiah-hadiah langsung yang disediakan Tawarkan di yang sana. ada di Betul. stand kita, jadi datang aja langsung. Iya, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Sandi, waktunya, Makasih. ilmunya, dan apa namanya hari ini banyak dibawa ketawa ya oleh Kak Sandi ya, Betul. kelakuan-kelakuannya ini ya kan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wah, langsung cool berubah. Dadah, sampai
sampai jumpa di tayangan obligasi berikut ya. Obligasi, obrolan lintas generasi.